Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, saya harap kabar teman-teman baik-baik saja ya. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal ya, cara membuat soal menggunakan Google Drive. Bukan Google Drive, maaf ya, Google Form ya maksudnya. Maksudnya ini kita akan membuat soal dan soalnya akan kita buat di Google Form ya. Ini caranya yang pertama bisa teman-teman langsung input di Google Form atau bisa teman-teman copy paste dari Microsoft Office Word ke Google Form juga bisa, tapi ya sistemnya manual ya, satu persatu ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama teman-teman harus masuk ke Google Drive dulu ya, wajib masuk ke Google Drive dulu. Nah, bagi yang belum masuk lah intinya ya, belum punya akun Google Drive ya, buat akun Google dulu, nanti kalau sudah masuk ke akun Google Drive. Syaratnya itu wajib karena Google Form ini nanti kita simpan otomatis nanti nyimpannya ke Google Drive gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin soal di Google Form. Soal yang akan saya buat ya soal pilihan ganda dan ABC-an saja seperti itu ya. Klik kanan ya di sini atau teman-teman bisa langsung ke sini baru. Nanti akan ada Google Formulir. Teman-teman tinggal pilih yang tanda panah ini. Di sini ada 3 pilihan, formulir kosong, kuis kosong, atau dari template. Kita pilih yang formulir kosong saja karena kita mau bikin manual ya. Klik. Lalu akan muncul ke tampilan formulir tanpa judul yaitu Google Form. Ini adalah tampilan defaultnya dari Google Form ya teman-teman. Nah, ini tampilan default saat teman-teman membuka Google Form. Nah, ini contoh saya mau buat soal multimedia gitu ya, intinya soal mapel multimedia ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan mapelnya sendiri gitu ya. Contoh saya ingin membuat soal multimedia, ada pilihan ganda, ada jawaban tertulis ya. Kalau sudah, kita klik di sini formulir tanpa judul, kita kasih judulnya dulu, misalkan soal ulangan harian multimedia, seperti itu. Deskripsinya ini teman-teman tinggal masukkan deskripsi dari soal dari ini, maksudnya soal apa gitu. Misalkan gini deskripsinya, misalkan jawablah soal di bawah ini dengan benar, tanda seru. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal masuk ke bagian sini. Ini kan masih yang pertama ya. Misalkan kita masukkan nama dulu lah ya. Jadi teman-teman dari siswa kita yang akan menjawab ya harus absen dulu. Misalkan nama lengkap ya, misal ya gitu. Kalau nama otomatis kan jawaban ya tertulis, berarti kita pilih yang ini aja nih, jawaban paragraf aja. Takutnya ya siswa kita namanya itu panjang sekali ya, ibaratnya kayak jenengan dari Sabang sampai Merauke wilayah. Jawaban singkat itu untuk jawaban yang singkat, tapi kita untuk ngarah amannya ya kalau namanya panjang ya kita pakai paragraf aja. Lalu jangan lupa untuk yang wajib diisi ini kita checklist ya, harus diaktifkan. Lalu kita tambahkan lagi, klik oke, soal ulangan harian multimedia. Misalkan kelas. Ini misalkan kelas khusus kelas 10 ya, misal kelas khusus kelas 10. Nah, di sini ada multimedia 1 dan 2. Nah, berarti kita bisa pilih, ada pilihan ganda. Jadi siswanya itu bisa milih MM1 atau MM2 melalui pilihan ganda, atau juga bisa sistemnya seperti drop down. Jadi ini saya kasih contoh dulu ya. Ini kalau pilihan ganda nanti kayak gini, MM1, MM2. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang pilihan ganda. Tapi kalau kita pilih yang drop down, ini lebih enak aja ya teman-teman. Tampilannya gini. Tampilannya itu nanti kalau drop down itu gimana ya, jadi kayak misalkan kita klik ini nanti kan nanti muncul kayak gini lah intinya kalau drop down. Jadi ada pilihan. Nah, nanti kita pakai yang drop down aja ya, jadi lebih enak lah, biar lebih menyingget ini tampilan gitu ya. Sebentar, kalau sudah jangan lupa ini aktifkan ya, wajib diisi.
Nah, kan yang pertama nama, kelas ya. Terus apa lagi? Misalkan absen gitu ya. Absen. Contoh ya ini ya, cuma contoh ya, absen berarti ya kita pakai jawaban singkat aja karena ya singkat sih jawabannya, cuma paling absen 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Jangan lupa di checklist. Lalu misalkan kita ingin menambahkan jam siswa itu login ke akun Google Form kita yang soal ini kapan, kita bisa tahu ya. Jadi siswa itu nanti kapan waktu mengerjakannya, mulainya kita klik ini lagi plus ya, kita pilih yang jam itu masuknya ke apa, waktu ya, ini waktu, klik. Oke, kalau sudah ini misalkan jam mulai mengerjakan, oke, kita checklist ya. Jadi kalau sudah di checklist seperti ini diaktifkan, nanti otomatis akan muncul tanda ini ya, bintang merah ini maksudnya berarti wajib diisi. Kalau sudah, setelah mengisi data diri siswa ini ya, nanti kan siswanya nanti siswanya itu kalau sudah ngisi otomatis langsung kita menjawab soal. Nah, tapi jangan langsung ditambahkan dulu ya ini teman-teman, kita pilih yang ini dulu nih, yang tambahkan bagian. Jadi untuk kayak next spec gitulah ya, jadi lebih enak aja dipandang, jadi nggak terlalu panjang, tapi ini seperti next gitu ya. Kita pilih, klik. Nah, nanti akan muncul kayak ini nih, bagian 2 dari 2. Nah, seperti ini. Sebelum itu ini diklik dulu. Nah, kalau tadi sudah kita memasukkan judul ini, nanti otomatis kan ketika kita klik ini nanti akan ya sama ya judulnya ya. Ini kita lanjutkan lagi, masuk ke bagian 2. Ini kita juduli lagi soal pilihan ganda, misalkan mau pilihan ganda dulu ya. Deskripsinya mungkin kita lewati aja, kalau mau diisi ya silakan diisi. Ini saya contohkan soal pilihan ganda ada 1 ya, 1 pilihan ganda lah ya. Klik. Nah, sudah di plus ya tadi ya, muncul nomor 1. Contoh soalnya, yang bukan unsur multimedia adalah titik-titik. Nah, kita tambahkan karena mau pilihan ganda, berarti ya kita pilih yang pilihan ganda. Contoh ini A ya, A titik gambar, B titik video, C titik teks, D titik gambar, video, teks, misalkan suara ya. Yang ini yang berarti yang bukan, jawabannya E ya. Yang bukan misalkan cireng ya lah ya, ceritanya ini soalnya gampang banget gitu ya. Jangan lupa ini kita checklist wajib diisi, wajib ya. Nah, ini kan sudah ya teman-teman, yang bukan unsur multimedia adalah pilihan ganda. Nah, kita mau ngasih jawabannya sekalian kunci jawabannya, biar nanti intinya kalau siswa kita ini kan jawabannya bener yang ini nih, cireng ya, yang bukan unsur multimedia. Nah, kalau misalkan siswa kita jawab C, berarti nanti salah ya, karena ya ini termasuk unsur. Nah, gimana caranya kita memasukkan kunci jawabannya? Langsung ke sini nih, teman-teman tinggal nanti masukkan ke ini nih, bukan sebentar. Langsung masuk ke nanti kita setel di sini dulu, setelnya di sini nih. Nah, setelnya di sini. Nah, di sini di pengaturan ya, di pengaturan di setel. Lalu ini masuk ke kuis ya, jadikan ini sebagai kuis. Ini diaktifkan ya kalau sudah disimpan. Oke. Nah, ini kalau tadi kita nggak ngaktifkan sebagai kuis, nanti kan kita nggak bisa ngasih jawaban gitu ya. Ini nih ada tulisannya poin total 0 karena belum kita kasih kunci jawaban. Ini tadi kan jawaban yang benar, kita klik kunci jawaban, lalu kita pilih cireng. Misalkan kalau benar poinnya 1 atau 10 lah ya, berarti kita masukkan 10.
Oke, lalu selesai. Nah, ini Cireng, yang jawabannya benar Cireng, poinnya 10 kalau siswanya benar jawabnya. Contoh ya, ada soal nomor 2 lah ya, contoh lagi. Nomor 2 misalkan kita pilih apa ya, karena ini soal multimedia, misalkan gini, software yang bukan multimedia. Pilihan ganda ya. A. Corel, B. Adobe, C misalkan Word ya. Yang D semua, jangan yang D yang termasuk multimedia ya, Komipo. Yang E 3D Max. Ini kan jawaban yang benar, ini yang bukan, berarti Word. Kita klik kunci jawaban, lalu Word, klik, poinnya kita kasih 10. Oke, kalau sudah selesai. Nah, jangan lupa centang ya. Ini contoh pilihan ganda, poinnya 10 ya, sama ya kalau benar. Lalu contoh kita misalkan mau soal isei ya, teman-teman bisa nambahkan langsung di sini atau bikin pack lanjut lagi. Jadi nanti soal pilihan ganda selesai, nanti ganti pack berikutnya. Biar lebih rapi, kita pakai yang ini aja ya, pack berikutnya. Misalkan soal esai lalu plus. Nah, misalkan nomor 1. Apa arti multimedia? Nah, jawabannya kita pilih yang paragraf. Jadi kan nanti jawabannya panjang banget ya. Jadi aman-amannya kita pilih paragraf. Kalau sudah wajib diisi seperti itu teman-teman. Untuk poin, nah ini kunci jawaban dan poinnya. Kalau soal isei saya sarankan ya teman-teman, jangan kasih kunci jawabannya lah. Jadi koreksi manual. Soalnya kalau kita memasukkan kunci jawaban di sini, otomatis siswa itu harus nulis sesuai dengan yang kita tulis. Jadi kalau besar kecilnya hurufnya siswanya nggak sama dengan yang kita inputkan, nanti otomatis dari internet, dari Google Form ini akan langsung dialokasikan salah gitu ya. Jadi makanya kalau soal isei itu bagusnya dikoreksi secara manual aja seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ngeceknya gimana? Ngecek soal ini udah jadi atau belum ya? Kita masuk ke ini yang gambar preview ini ya, gambar mata ini ya. Klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Soal ulangan harian multimedia. Jawablah soal di bawah ini dengan benar. Nah, ya. Di sini ada nama lengkap, kelas, absen, jam pelajaran, jam mulai mengerjakan. Lalu ada berikutnya. Karena tadi kita pilih seleksi atau bagian. Jadi muncul kayak gini. Kalau tadi enggak, nanti otomatis akan ke bawah terus seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba klik berikutnya. Nggak bisa. Ya, karena kenapa? Ya, karena ini nih. Karena ada tanda harus wajib diisi. Jadi contoh nama A, kelas, multimedia 1. Nah, ini sistem yang tadi drop down ini ya. Ini kalau pilihan ganda nanti ya ada 2 ya, tapi ini kita pilih yang tadi yang checkbox, bukan checkbox tapi drop down gitu ya. Absen misalkan 1. Jam mengerjakan. Nah, ini misalkan 01.00. Kalau sudah, berikutnya bisa lanjut. Karena apa? Karena tadi sudah diisi semua. Ini jawaban yang benar. Nah, ini kan tadi yang benar E ya, 10 poin. Ini saya coba jawab salah ya. Terus yang ini yang bukan unsur multimedia Word. Jadi otomatis karena ada 2 soal, harusnya kan benar 1 ya, jadi nilainya kan cuma 10 ya. Kalau sudah, kita berikutnya. Nah, arti multimedia berarti misalkan A, kirim. Lihat skor. Nah, karena tadi kita sudah setting ke ke bagian yang jadikan kuis, jadi otomatis nanti akan mulai kalau kita sudah memasukkan poin juga ya, nanti muncul kayak gini, lihat skor.
skornya berapa. Nah ini nih skornya nomor 1 salah ya tadi, karena yang jawabannya benar itu cireng, jadi skornya 0 ya. Lalu yang nomor 2 centang, karena tadi saya jawab benar word. Yang nomor 3 yang essay ini ya nggak ada poinnya ya, karena tadi kan kita nggak memasukkan poin dan nggak memasukkan jawaban, karena yang ngoreksinya itu manual. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya cara membuat soal di Google Form. Itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini cara membuat soal yang manual ya, tanpa kita copy paste dari Word ya. Untuk membuat soal yang copy paste dari Word akan saya bagikan di video selanjutnya. Untuk video yang Google Form, bikin soal yang melalui Google Form secara manual, yang tadi secara live langsung itu seperti ini tadi ya. Jadi jangan lupa caranya ya. Kalau lupa ya tinggal dilihat ulang aja video ini gitu ya. Ya mungkin itu saja ya teman-teman video saya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel Albrisa Sensei. Share video ini ke akun media sosial teman-teman dan ke orang lain yang membutuhkan ya. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi orang lain. Selamat mencoba, sukses selalu, dan bye bye.